Ini maksudnya adalah murabahah yang nggak ada objeknya atau? Betul, jadi sebetulnya masyarakat hanya menginginkan dana hutang dari pihak perbankan. Rabanian Podcast. Ustadz Ahmad, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kita baik lagi nih Ustadz, kita akan Iya. bahas seputar bank syariah. Dan kali ini kita akan melihat contoh langsung. Heeh. Contoh ini menarik banget Ustadz, karena ini dari netizen. Dan ini merupakan salah satu bentuk kurang percaya masyarakat dengan syariahnya di bank syariah. Maksudnya contoh pertanyaan mungkin ya. Iya, contoh pertanyaan. Nah, kita langsung lihat aja. Jadi pertanyaannya, ini langsung justifikasi sebenarnya sih Ustadz. Tapi sayangnya, akad hutang piutang di bank syariah masih dalam transaksi kategori riba, Ustadz. Ini Iya. ini gimana sebenarnya, Ustadz? Ya, mungkin ya inilah potret masyarakat ya. Karena masyarakat mungkin mereka hanya melihat dan menghukumi itu berdasarkan zahir. Seperti itu yang nampak di lapangan atau yang mereka alami di lapangan, seperti itu. Padahal kalau kita melihat aturan syariah ya, atau kalau kita melihat juga legal syariah atau aturan perbankan, di perbankan syariah itu tidak ada yang namanya produk pembiayaan ya. Produk pembiayaan yang menggunakan akad hutang itu tidak ada. Berarti sebenarnya jual beli ya? Semua produk pembiayaan wajib menggunakan akad jual beli atau jasa atau kemitraan, partnership. Seperti itu. Itu untuk di semua produk ya Ustadz? Di semua produk. Meskipun ada memang produk Qardun Hasan, tapi itu bukan produk pembiayaan, hanya tabarruk atau sosial seperti itu. Ya, itu secara umum lah ya Ustadz ya. umum. Oke, sekarang kita mungkin lebih spesifik nih, sesuai dengan Rabanian Bro yang memang bergerak dalam bidang KPR rumah sebenarnya atau dalam perumahan. Kalau di bank syariah, itu proses jual beli rumahnya seperti apa sih Ustadz? Karena setahu kita akan ada dua nih. Kalau rumahnya itu ready kan akadnya murabahah, kalau nggak salah. Dan kalau yang ini itu akadnya istisna. Nah, prosesnya ini seperti apa Ustadz yang menandakan bahwasannya memang mereka itu melakukan jual beli, bukan hutang piutang? Ya, baik. Secara umum memang dalam akad murabahah itu seharusnya bank lah yang membeli terlebih dahulu kepada pihak developer, seperti itu. Nanti nasabah baru membeli kembali dari pihak perbankan. Nah, itu mengapa dinamakan murabahah lil amir bisyira? Karena memang itu artinya adalah akad murabahah untuk orang yang minta dibelikan. Seperti itu. Jadi ketika ada nasabah yang menginginkan produk rumah atau KPR, alurnya adalah dia datang ke perbankan, meminta spesifikasi produk yang dia inginkan. Kemudian bank akan melakukan proses analisa tentu saja ya. Analisa 5Cs, kelayakan legalitas nasabah, kemampuan bayar nasabah, kemudian juga dicek objek rumah yang ingin dibeli oleh nasabah seperti apa. Setelah itu semua lulus ya, nah kemudian bank akan membeli objek tersebut dari pihak penjual pertama atau dari pihak developer, seperti itu. Nah, bagaimana teknisnya? Ya, teknisnya nanti sebagian bank syariah ada yang menggunakan akad wakalah dan ada yang tidak menggunakan akad wakalah. Bedanya apa tuh? Iya, kalau yang menggunakan wakalah, nah itu yang melakukan serah terima unit itu adalah si nasabah sendiri. Berarti untuk bisa sampai ke ibarat kata kepemilikan bank, itu bank mewakalahkan kepada konsumen. Betul, wakalah beli. Wakalah beli dan serah terima. Wakalah beli dan serah terima. Nah, bagaimana tanda wakalah yang sah dan wakalah yang tidak sah? Tandanya adalah bisa kita cek dari dokumen legal di perbankan, juga berdasarkan flow di lapangan. Apakah setelah nasabah membeli rumah itu dari si developer, masih ada kemungkinan untuk batal ya, atau cancel, atau dia wajib membeli. Nah, kalau wajib membeli berarti nasabah membeli untuk dirinya sendiri, sehingga bank tidak menanggung risiko sama sekali atas objek murabahah. Artinya bank tidak memiliki barang tersebut. Bank tidak memiliki barang tersebut. Nah, ini riba. Ini riba. Akan tetapi kalau dalam proses wakalah ini nasabah masih ada peluang untuk cancel atau batal, ya, dan itu tertulis dalam akad wakalahnya atau terlihat di flow-nya seperti itu, nah, maka berarti bank sempat menanggung resiko rumah. Ya, karena ada ketika nasabah cancel kan dia harus menanggung nih rumah ini.
Apakah harus dijadikan stok inventory, ataukah ia harus jual ke nasabah lain pengganti, atau harus ia retur ke developer. Nah, resiko itulah yang dimaksud. Resiko penanggungan atas objek rumah yang tidak jadi dibeli. Berarti di lapangan itu benar-benar harus dilihat prosesnya, Ustaz. Iya, harus dilihat tahapan-tahapan penanggungan resiko terhadap objek. Jadi bank syariah itu harus ada titik dia sempat menanggung resiko objek murabahah. Itu. Resiko apa yang dimaksud tadi? Resiko barang tersebut menjadi tanggungan dia. Apakah harus dia akui sebagai inventory, stok, ataukah ia harus mencari nasabah pengganti, ataukah ia harus kembalikan kepada retur ya, kepada pihak developer. Artinya resiko untuk menjadikan barang itu uang kembali. Seperti itu. Berarti tandanya suatu barang itu sudah dimiliki. Apakah kalau ini rumah, tandanya surat-suratnya udah dipegang sama bank nih? Apakah itu cukup, Ustaz? Iya, jadi itu masalah qobat ya, serah terima. Nah, qobat dalam akad murabahah terutama di KPR itu dilakukan secara hukmi, secara hukum, karena rumah kan tidak bisa dipindahkan ya. Iya, masa dibawa. Iya, termasuk namanya al-usul as-sabitah, aset tetap yang tidak dapat dipindahkan. Maka proses serah terimanya adalah proses perpindahan surat-surat. Nah, jadi surat-surat yang nanti berada di developer seperti SHM, IMB itu akan diserahkan kepada wakil perbankan, yaitu notaris ya bersama nasabah. Nah, ketika itu maka itu sudah terjadi qabad, serah terima dalam bentuk serah terima hukmi, yaitu surat-surat sudah diserahkan. Oke. Afwan Ustadz, kita agak balik ke depan dikit nih. Tadi kan Ustadz bilang sebenarnya nasabah ini harusnya datangnya itu ke bank. Betul. Tapi realitanya kan konsumen kadang datang dulu ke lokasi, mereka ngelakuin booking fee. Sebenarnya proses kayak gitu tuh aman nggak sih Ustadz? Iya, ini termasuk titik kritis pada proses KPR ya, karena dalam KPR murabahah ini yang akan menjual kepada end user atau konsumen adalah pihak perbankan. Maka harus dihindari adanya agreement, kesepakatan, deal, atau akad apapun antara pihak nasabah dengan penjual pertama, yaitu developer. Mengapa? Karena kalau ini terjadi, adanya deal, adanya kesepakatan, adanya akad yang ditandai dengan persetujuan nasabah atas unit, spesifikasi, harga barang, term cicilan, segala macam, ini namanya sudah terjadi akad jual beli, apalagi sudah terjadi pembayaran yang bersifat dihanguskan ya, atau pengikatan, maka ini berarti sudah terjadi akad jual beli. Nah, kalau sudah terjadi akad jual beli, maka peran bank nanti hanya memberikan talangan hutang. Ini salah satu titik kritis dalam proses KPR murabahah. Berarti, tapi kan developernya juga butuh kepastian lah ya Ustadz ya. Betul. Mungkin pengganti si booking fee ini ada alternatif mungkin Ustadz biar bisa ngejaga. Ada beberapa skema yang itu bisa dijadikan mungkin kesungguhan ya, untuk menandakan kesungguhan nasabah untuk membeli unit yang ada di developer, meskipun nggak boleh ada perikatan. Nah, karena tidak boleh ada perikatan, maka yang dibolehkan hanya yang pertama itu adalah hamis jiddiyah atau uang kesungguhan. Nah, apa bedanya uang kesungguhan dengan DP atau kita kalau namanya kan banyak ya, bisa booking fee, NUP atau uang apapun yang itu menandakan booking ya, selama dana itu tidak dipakai oleh pihak developer ya, maka ini bersifat jaminan atau wadiah atau titipan. Ini yang dibolehkan. Jadi hanya sekedar titipan, uang kesungguhan yang sifatnya amanah, tidak boleh dipakai oleh pihak developer dan bersifat refundable, harus di-refund setelah SP3 dari perbankan keluar. Dan si uang ini tidak boleh dijadikan untuk biaya setelahnya juga ya Ustadz ya? Iya, tidak boleh. Jadi pokoknya setelah nasabah dinyatakan lulus atau layak mendapatkan pembiayaan, maka dana ini harus di-refund kepada nasabah. Jadi hanya sekedar hamis jiddiyah. Iya, hamis jiddiyah, uang kesungguhan ya. Oke. Nah, terus kadang juga ada nih Ustadz dari sebagian kaum muslimin lah ya. Pernah ada titiknya itu adalah Ustadz ini kan rumahnya udah jadi ya, habis itu pakai akadnya murabahah. Harusnya kan bank itu langsung transfernya kepada developer. Betul. Tapi kok harus lewat ke nasabah dulu nih? Kadang juga ada yang sampai ke situ. Itu sebenarnya kayak gimana Ustadz? Apakah ini hutang piutang atau jual beli seperti itu? Gitu. Oke, iya memang ada beberapa bank syariah, tidak semua, tentu saja tidak semua. Terutama untuk skema ready stock.
Karena untuk skema inden itu rata-rata perbankan langsung transfer ke rekening escrow developer. Untuk skema inden yang menggunakan akad istisna ya. Tapi kalau untuk skema ready stock, sebagian bank syariah akan mengkreditkan dana pembiayaan itu ke rekening nasabah dulu sebelum di debit kembali ke rekening developer. Mengapa hal itu dilakukan? Ya, setelah saya konfirmasi ke pihak perbankan, salah satu perbankan ya, bahwasanya ini tujuannya adalah untuk mitigasi risiko. Untuk mitigasi risiko agar di rekening nasabah itu ada pencatatan bukti penerimaan pembiayaan seperti itu. Akan tetapi nasabah tidak perlu khawatir karena dana ini tidak bersifat hutang. Nah, tandanya apa, ya, bagaimana membedakan dana yang masuk yang bersifat hutang dengan dana yang masuk yang bersifat tidak hutang? Ya, kita kembalikan kepada definisi akad hutang itu sendiri di dalam syariah. Ya, akad hutang itu kan tamlikul mal warudu badlahu. Pemilikan harta dan kita memberikan ganti yang semisal. Seperti itu. Jadi karakter akad hutang adalah memindahkan kepemilikan uang. Jadi seharusnya kalau uang itu hutang yang dikreditkan ke rekening nasabah, itu berarti uang itu milik nasabah dan bisa digunakan apapun oleh nasabah. Tapi ternyata tidak bisa karena dana ini diblok oleh pihak perbankan dan hanya berlangsung mungkin sekitar 1 jam langsung didebit kembali ke rekening developer. Artinya konsekuensi hutang tidak terjadi di sini karena dana itu tidak bisa diapa-apakan oleh pihak nasabah. Iya, hanya sekedar untuk keperluan pencatatan. Maka dari itu saya menekankan pengkreditan oleh sebagian bank syariah untuk akad KPR ini bukanlah termasuk akad hutang. Karena dana ini tidak bisa digunakan untuk kepentingan nasabah, tapi hanya bisa digunakan oleh perbankan sendiri untuk pembayaran nilai rumah yang ingin dibeli oleh nasabah. Seperti itu. Sebenarnya pencatatan ini fungsinya apa sih, Ustadz? Harus banget gitu, harus dicatat gitu. Iya. Ya, ini kabarnya ya, kabar yang pernah saya dengar dari pihak perbankan ya, bahwasanya ini antisipasi kalau ada nasabah yang gagal bayar atau tidak mau bayar. Nah, mereka menggugat ya, bahwasanya mereka tidak pernah memberi menerima pembiayaan. Nah, dikhawatirkan mereka akan dimenangkan oleh pengadilan karena tidak ada bukti pencairan seperti itu. Di situ rupanya. Selanjutnya Ustadz, kira-kira gray area apa lagi nih Ustadz ketika kita mau malah sama bank harus kita agak hati-hati? Yang pertama tadi itu ya, adanya uang yang bersifat mengikat di awal akad. Bahasa sekarang mungkin booking fee atau DP di awal atau apapun ya, PPJB atau apa sebelum bank membeli dari developer. Itu yang pertama. Itu gray areanya. Yang kedua tadi perpindahan resiko barang ketika akad wakalah. Iya, apakah ada peluang nasabah batal setelah pada saat wakalah ditunaikan itu, ataukah nasabah membeli untuk dirinya sendiri? Artinya bank tidak menanggung risiko. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi di proses pengkreditan uang, apakah nasabah bisa menarik dana itu atau tidak? Nah, karena ya ini saya dengar ada sebagian oknum ya, ada beberapa nasabah yang bisa menggunakan dana itu, atau dengan kata lain murabahah fiktif. Ya, memang ini perlu diinvestigasi lebih lanjut ya. Apakah skema murabahah fiktif ini benar-benar ada di lapangan atau hanya sekedar cerita masyarakat. Murabahah fiktif ini maksudnya adalah murabahah yang enggak ada objeknya atau? Betul. Jadi sebetulnya masyarakat hanya menginginkan dana hutang dari pihak perbankan. Mereka mengajukan objek seadanya, mungkin rumahnya sendiri atau rumahnya yang saudaranya. Ya, mereka mengajukan dengan data yang sebetulnya fake atau rekayasa untuk mendapatkan pencairan dengan jaminan mungkin semacam SK atau yang lainnya, dan dana itu bisa dilakukan penarikan seperti itu. Ya ampun. Ya, ini isu yang beredar di masyarakat ya, sehingga kita tidak heran ada beberapa masyarakat ketika berkomentar di sosial media itu banyak yang kurang mempercayai flow atau alur proses, terutama di ranah aplikasi di lapangan. Karena memang banyak yang mengatakan ada beberapa kejadian murabahah fiktif seperti itu. Dan mungkin ya, saya pun belum bisa meyakini ya, karena belum melihat di depan mata saya sendiri seperti itu. Semoga nggak melihat sih. Semoga tidak melihat. Oke, berarti tadi setelah booking fee ada wakalah ya Ustadz ya. Iya. Terus kobet juga termasuk?
Kobat serah terimanya. sudah kan tadi kobat tidak terlalu riskan karena proses kobat itu real ya. Artinya memang ada proses penarikan surat-surat itu. Dan memang lumrahnya gitu ya Ustaz seperti ya. itu. Selanjutnya Yang lebih riskan sebenarnya tadi tahapan awal adanya ikatan antara nasabah dengan developer. Kemudian tadi apakah wakalah di situ berkonsekuensi kewajiban atau beli atau tidak. Yang ketiga, apakah dana yang dikreditkan itu bisa ditarik oleh nasabah atau tidak. Itu yang 3 proses itu yang cukup menjadi titik kritis antara kesyariahan proses KPR. Itu berlaku untuk akad murabahah atau akad istisna itu juga kurang lebih hampir sama Ustaz. Kurang lebih hampir sama karena istisna pun adalah akad jual beli sebetulnya. Hanya bedanya dia rumahnya inden seperti itu. Tapi akadnya jual beli. Beberapa bank menamakan itu bukan akad istisna tapi murabahah bundling. Murabahah bundling karena memang pada hakikatnya tanah itu tidak bisa diistisna. Karena tanah adalah barang udah ada jadi gitu. Jadi tanahnya ada dimurabahahkan. Adapun bundlingnya maksudnya istisna atau ijarah pembangunan atau konstruksi seperti itu. Jadi sebenarnya teknis di lapangan tuh namanya bisa beda-beda. Cuma harus lihat dari akadnya nih. Betul. Kalau dia jual beli maka harus ada konsekuensi jual beli. Ada perpindahan resiko barang dari penjual pertama ke penjual kedua, kemudian baru ke konsumen. Gitu. Rabanian Podcast.